Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat madrasah semuanya. Nah, kali ini bersama dengan saya Lala, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki program yang bernama Literasi Digital Madrasah. Nah, apa sih literasi digital madrasah itu? Kali ini kita bersama dengan Pak Dirjen, Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Muhammad Ali Ramdhani. Selamat pagi Pak, ini masih pagi ya? Pagi, apa kabar Mbak Lala? Alhamdulillah Pak Dirjen sehat? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini sahabat madras kita akan membahas dan mengulik beberapa aspek tentang literasi digital madrasah ini. Tapi akan diawali dengan begini Pak Dirjen. Sebagai orang yang bergerak di ranah pendidikan Islam, nah, yang dari berbagai sektor ini ya, saya ingin menanyakan sebenarnya seberapa digitalkah seorang Prof Dhani ini? Bicara tentang pribadi dulu. Iya, berbicara tentang pribadi dulu. Ya, jadi pada hari ini sebetulnya ada sebuah daya paksa dari ekosistem kehidupan kita agar kita mengarah pada pemanfaatan dunia digital. Ya. Saya adalah orang yang tidak terlalu digitalize, tetapi paling tidak dunia menuntut kita untuk melakukan serba digital. Kalau kita bangun pagi dibangunin beker yang tentu saja digital, kemudian kita bergerak melihat jam kita juga digital, kemudian handphone yang kita gunakan adalah digital. Jadi secara prinsip bahwa ekosistem yang menjadi ruang kehidupan kita adalah dia yang membuat sejatinya setiap insan yang hidup pada hari ini adalah yang bersahabat dengan digital. Jadi kalau saya harus bercerita tentang pribadi saya kira saya sebagaimana kebanyakan orang yang tentu saja bekerja di dunia pendidikan yang memandang bahwa digital itu adalah hal yang penting dalam bagian kehidupan kita. Sangat penting. Ya. Dan korelasinya di keseharian dan pendidikan buat Prof Dhani itu apa ya? Jadi sebagaimana kita maklumi bersama ya, apalagi kita hari ini menghadapi sebuah fakta, ada dua pemicu hal yang kemudian hidup harus serba digital. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Kemudian pada waktu dekat ini juga kita mengalami musibah internasional dengan hadirnya pandemi COVID-19 yang mengarahkan bahwa bentuk interaksi manusia itu lebih safe, lebih aman ketika menggunakan perangkat-perangkat digital. Jadi kalau ditanya apakah kemudian lembaga pendidikan harus seberapa dekat dengan perangkat digital, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Ketika lembaga pendidikan harus tetap menyapa, menumbuh kembangkan kapasitas sumber daya manusia dengan berbagai tantangan-tantangan, dinamika lingkungan dan lain sebagainya, maka pada hari ini kita menyebut bahwa digitalisasi madrasah adalah bagian yang harus menjadi dari sebuah perkembangan pendidikan, menjadi bagian integral. Itu Mbak Lala. Jadi saya menemukan sebuah quotes ini sebenarnya. Digital literacy itu adalah sebuah path untuk knowledge-nya. Menurut Prof Dhani gimana itu? Kalau menurut saya, kalau dia tidak hanya dipahami sebagai sebuah knowledge, tetapi dia harus dipahami sebuah keterampilan dan ujung-ujungnya adalah perilaku. Bahkan yang lebih besar lagi, dia sudah menjadi budaya. Jadi budaya digital atau digital culture itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita, dan dia itu akan menopang pada aspek perkembangan pengetahuan pada satu sisi, dan pengetahuan pun harus menopang proses digital culture ini. Kita bisa mengamati kehidupan kita sudah sangat ditata dan diatur oleh budaya-budaya digital. Kita pergi saja dari rumah walaupun sudah tahu jalan, kita pakai Google Map dan lain sebagainya, dan itu menandakan bahwa kita sudah masuk ke digital culture. Dan digital culture, kalau tadi bicara tentang pendidikan atau knowledge, kalau saya sih lebih dari sekedar knowledge, tapi dia juga menata attitude, menata habit, menata culture dan sebagainya. Jauh lebih besar daripada just knowledge, tetapi dia adalah pendidikan yang utuh. Karena pendidikan tidak sekedar menyentuh pengetahuan, tetapi bagaimana menata perilaku, dan pada sisi lain dia juga mengokohkan pada aspek keterampilan. Itu Mbak Lala. Sangat menarik karena yang
tegaskan oleh Prof. Dani tadi, jadi knowledge itu tidak melulu tentang pendidikan belaka ya Prof ya. Jadi pendidikan tidak melulu hanya ngurus urusan knowledge akademik. Jadi dia juga menata aspek perilaku. Ya. Mungkin madrasah juga sudah dikenal seperti itu ya, karena madrasah itu dikenal tidak hanya membentuk atau mendidik saja, tapi untuk membina attitude dari siswa-siswa madrasah. Betul, Prof? Ya, setuju, Mbak. Setuju sekali. Bicara tentang digital, itu pasti tidak lepas dari internet, Prof. Ya. Oke. Nah, menurut Prof. Dani ini bagaimana perkembangan internet di Indonesia secara umum, secara seluruhnya? Jadi kalau perkembangan internet ya, dia kan menjadi bagian dari tadi budaya masyarakat dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan internet tentu saja kita bisa memahaminya dari berbagai perspektif, dari mulai hardware, software. Kalau kita melihat bahwa perkembangan apalagi dengan munculnya IoT misalnya, Internet of Things dan lain sebagainya, pola pertumbuhannya dia itu eksponensial, dia cepat. Dia melaju sangat cepat, sementara yang jadi problem itu adalah kemampuan manusia itu linear, sehingga titik temu antara kemampuan daya adaptasi manusia terhadap teknologi dengan perkembangan teknologi membuat kemampuan manusia tertinggal. Maka pada hari ini saya ingin berpesan pada kita semua, termasuk saya, bahwa ketika kita ingin hadir menjadi pewarna dari sebuah dinamika zaman, maka tidak boleh lagi kita melakukan upaya-upaya biasa saja. Jadi dalam bahasa lain, average is over. Kita harus melakukan ikhtiar-ikhtiar extraordinary, dan kita harus melakukan percepatan proses pembelajaran. Dan hal yang penting bahwa di dalam kaidah pendidikan kan, ketika ekosistem pendidikan itu dibangun dalam sebuah budaya tertentu, mengetuk tularkannya itu lebih cepat. Maka kita ingin membangun ekosistem di pesantren, di madrasah juga, yang ekosistem yang selalu selaras dengan perkembangan, termasuk di dalamnya adalah perkembangan internet. Jadi melampaui dari perkembangan internet saya kira rumit, tetapi paling tidak menyeimbangkan keterampilan kita pada hari ini untuk senantiasa berada pada aras dan dinamika zaman menjadi bagian inti dari hal yang kita bicarakan tadi. Jadi untuk jadi kan bagian inti dari sebuah, mungkin internet karena bagian dari sudah digital gitu ya. Kemudian selanjutnya mengenai budaya digital, budaya internet di Indonesia, itu gimana, Prof? Kalau budaya digital itu kan karena dia sebetulnya kan dunia maya itu tidak jauh berbeda dengan dunia kita ya, penuh dengan etika dan lain sebagainya. Nampaknya yang harus diperkokoh dalam pembangunan digital culture di Republik ini adalah bagaimana membangun etika-etika di saat tidak boleh berkata bohong, kemudian tepat waktu, tepat janji, menampilkan integritas manusia sebagai manusia sebagaimana dia di dalam kehidupan nyata, itu nampaknya perlu diperkokoh dan diperkuat. Jadi bagaimana berinternet secara sehat, secara bijaksana, itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan besar kita untuk membangun digital culture, apalagi pada dunia pendidikan, khususnya di madrasah. Menarik sekali, dan itu sekarang menyentuh ranah selanjutnya, yaitu salah satu esensi dari literasi digital ini adalah memperkenalkan aturan-aturan dan etika budaya digital saat ini. Nah, sebenarnya menurut Prof. Dan ini fungsi dari aturan-aturan itu apa? Jadi etika itu pada dasarnya adalah menata hak dan kewajiban ya. Secara proporsional, secara adil kita memperlakukan sama halnya di kehidupan nyata. Jadi secara prinsip bahwa adalah hak orang untuk memperoleh kebaikan dan kebenaran, kewajiban orang untuk mencerdaskan sesamanya. Tapi lepas dari persoalan apapun ya, kalau etika itu menata, saya ingin bicara pada hal yang lain. Bahwa pada hari ini madrasah melakukan sebuah percepatan melalui madrasah cakap digital. Jadi kalau kita mencoba merunut pada ruang-ruang berpikir filosof-filosof atau pemikir-pemikir dulu,
paling tidak kita pernah menemukan salah satunya adalah Charles Darwin, di mana dia pernah menyampaikan bahwa it's not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change. Jadi bahwa manusia atau makhluk-makhluk tidak ada yang mampu bertahan hidup di dalam sebuah dinamika zaman, termasuk dia yang paling cerdas, kecuali dia yang selalu mampu beradaptasi, selalu membaca dinamika zaman untuk meluruh menjadi bagian dari dirinya. Bahkan kalau kita mencoba merujuk dari Albert Einstein, dia menyatakan bahwa orang yang paling pintar itu adalah orang yang selalu menyapa perubahan, selalu hadir di dalam perubahan. Dan ketika kita melihat pada konteks madrasah, maka ada baiknya juga kita mengutip satu pemikiran yang luar biasa dari Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, yang pernah menyampaikan dalam terjemahan bebasnya adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, dengan alasan-alasan seperti itulah kemudian madrasah tidak sekedar membangun pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya statis atau lawas, tetapi dia juga hadir untuk menata masa depannya. Jadi dia hadir juga dengan model pendidikan digital. Karena kita sadar betul bahwa orang yang akan sukses pada sebuah dinamika zaman, dan kita akan mempersiapkan anak madrasah ini agar mereka sukses sekitar 10 atau 15 tahun berikutnya, maka kita harus mempersiapkan kemampuan di depan itu apa? Walaupun kita menyebut bahwa masa depan itu serba gaib ya. Ulama-ulama kita jangankan besok, setelah kita bicara ini pun semuanya gaib. Tetapi kalau kita mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln misalnya, the best way to predict the future is create the future. Yeah. Jadi begini maksudnya, bahwa kita ingin memberikan jaminan bahwa anak madrasah ini menjadi pelaku, menjadi pemilik pada sebuah dinamika zaman. Dan caranya satu, ciptakan mereka memang mampu di situ. Dan ketika bacaan kita melihat ada sebuah fenomena digitalisasi itu menjadi masa depan kita, maka kita harus membuat sebuah impian-impian tentang masa depan itu dengan cara melakukan ikhtiar-ikhtiar agar mereka selaras dengan dinamika zamannya. Dan bercerita tentang mimpi, Mbak Lala, saya ingin memesankan pada kita semua bahwa janganlah mimpi dalam keadaan tidur. Sebab kalau kita mimpi di dalam keadaan tidur, setelah kita terbangun, maka semuanya hilang. Tapi bermimpilah dalam keadaan sadar. Bermimpi dalam keadaan sadar, kita punya cita-cita, kita melakukan ikhtiar-ikhtiar melalui milestone yang terukur, yang terarah, itu akan menciptakan sesuatu hal yang jauh lebih besar daripada sekedar Anda atau kita bersama mimpi dalam keadaan tidur. Kalau mimpi dalam keadaan tidur, pas terbangun, loss semuanya, hilang. Tetapi kalau kita menata, dream itu kan banyak orang yang menyebut bahwa dia adalah juga cita-cita. Cita-cita, ya. Mimpi juga adalah cita-cita. Dan kita membangun visi misi, kemudian keadaan sadar, dan saya selalu diingatkan oleh banyak pihak bahwa di dunia ini tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Maka kita perlu melakukan kolaborasi, sinergi dengan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan. Para guru juga kita perlu update karena dia yang membangun ekosistem. Pada sisi lain, pada sisi institusi, ketika kita menyadari ada bentuk kelemahan diri kita, maka Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, juga melakukan kerjasama dengan teman-teman di Kemkominfo, karena mereka lebih punya sumber daya, mereka lebih punya modul. Jadi kan kalau pengembangan pendidikan itu harus ada modul, model, dan modal. Nah, kalau kemudian diintegrasikan ketiga kekuatan ini, diharapkan percepatan dari digitalisasi madrasah untuk membangun digital culture pada community, kepada masyarakat, itu diharapkan lebih terakselerasi. Gitu Mbak Lala. Sangat menarik sekali, dan kata kunci yang saya dapat di sini adalah jangan bermimpi, jangan hanya bermimpi saat tidur, tapi saat sadar, karena we can act, kita bisa merealisasikan dream kita itu ya Pak Dirjen. Iya, betul. Ya gitu.
Sekarang kita bicara tentang literasi digital madrasah secara khusus nih Pak. Okay. Jadi sebenarnya ini tuh program ini ditujukan atau difokuskan untuk siapa, kalangan siapa gitu? Apakah siswa atau? Kalau kita bicara tentang ekosistem, ya, maka semua komponen harus didigitalisasi. Semua komponen. Kita harus mendigitalisasi dari mulai sistem manajemennya, dari proses pendaftaran, proses pembelajaran, digitalisasi. Kalau subjeknya orangnya, maka yang harus digitalisasi itu pertama tenaga pendidiknya, guru-gurunya, tenaga kependidikannya, para administratornya, dan tentu saja fokusnya adalah membangun kemampuan digital bagi anak-anak madrasah. Tetapi dia tidak boleh terpisah, semuanya karena ada ekosistemnya. Jadi bagaimana kemudian orang belajar sesuatu hal sementara ekosistemnya tidak mendukung. Jadi komprehensif kita menyentuh seluruh subjeknya, itu adalah seluruh dari perangkat madrasah, dan kita juga harus menghadirkan bagaimana kita cerita tentang digital culture. Kalau di sekolah tersebut misalnya black spot area misalnya, ya, itu kan ngeri. Ya sama halnya orang mengajarkan sesuatu hal tanpa alat ya. Dia tidak akan memahami. Mengajarkan kereta api tidak tahu kereta api, mengajarkan telur tidak pernah lihat telur, dan ya, kayak begitu. Menyuruh mengajari bersepeda tapi menyuruh nerbangin pesawat terbang, sering banget. Iya. Gitu. Mengajari pakai sepeda tapi sepedanya nggak kenal gitu kan. Iya. Oke. Selanjutnya nih sebenarnya kan ada banyak media untuk edukasi tuh. Dan fokus kemana khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini fokusnya kemana ya Pak? Kalau berarti cerita tentang model pendidikan ya. Model pendidikan, kalau misalnya kita bicara tentang fokus ini terintegrasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang digital culture, maka tidak boleh kita bicara sepenggal misalnya. Digital culture hanya diajarkan pada mata pelajaran TIK misalnya. Tetapi dia juga harus diajarkan pada bidang fikih misalnya. Bagaimana mencari hadis-hadis secara cepat, bagaimana membaca Quran melalui Quran digital dan lain sebagainya. Jadi dia dibangun dari seluruh aspek, dan media yang digunakan adalah seluruh media, seluruh perangkat, dari mulai bahan belajarnya, bahan ajarnya, termasuk juga mereka perlu diajarkan tentang hal-hal komunikasi publik ya. Ya, seperti ini, kalian juga perangkat-perangkat yang bisa jadi digunakan proses pembelajaran ya. Jadi lebih ke fokusnya itu lebih ke sebenarnya integrasi dari semua gitu. Ya, kalau media semua media kita pakai digital kalau bisa ya. Walaupun penuh dengan keterbatasan. Jadi papan tulisnya sudah papan tulis digital, kemudian terakses dengan baik kelasnya. Ketika dia ingin bercengkrama, menelisik tentang sebuah fakta, sebuah definisi, tidak sekedar apa yang diajarkan oleh guru, tetapi bagaimana kemudian dia melihat definisi-definisi lain menurut pakar-pakar lain yang bisa di-search melalui engine search ya. Misalnya definisi tentang pendidikan, menurut undang-undang begini, menurut Wikipedia begini, sehingga anak menyimpulkan sendiri. Saya teringat dengan satu hal yang pernah disampaikan oleh Jack Ma ya. Dia adalah CEO dari Alibaba. Dia menyampaikan bahwa in the future is not about the competition of knowledge, it's a competition of creativity, competition of imagination, competition of learning, dan competition of independent learning. Jadi kita harus membayangkan bahwa dunia ke depan itu unik ya. Kalau kita di dalam kesejarahan hari ini ya, bukan sejarah hari ini, fakta kontemporer, tidak pernah terpikir ada seorang pengusaha taksi yang tak punya mobil, pengusaha ojek yang tak punya motor, pengusaha hotel yang tak punya properti hotel. Hari ini kita hadir Grab, Gojek, Agoda, dan lain sebagainya. Izin, mohon maaf saya menyebut merek. Tapi mereka itu adalah, kalau dulu kan majikan itu membayar pekerjanya. Sekarang direkonstruksi sedemikian rupa, sudah tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya hotel, tetapi pemilik ini malah disupport oleh, bayangkan, seorang atasan dibayar oleh bawahan, dia tidak boleh punya properti apapun,
Jadi ke depan itu kompetisi itu bukan sekedar di knowledge, tetapi dia creativity, imagination, proses pembelajaran dan lain sebagainya. Dan saya ingin menyampaikan pada kita semua, dunia masa depan adalah dunia pembelajar. Jadi ada sebuah nasihat dari orang tua saya yang selalu saya ingat. Beliau pernah menyampaikan, almarhum ayah saya itu bilang begini, bahwa orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Saya ulang ya biar enak ya. Orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan. Karena dinamika serba cepat, perkembangan ilmu pengetahuan eksponensial, sementara kita hanya linear saja. Dan kalau sekali berhenti belajar adalah hakikat kematian dari seorang insan manusia. Dan saya ingin berpesan buat khalayak, terutama masyarakat madrasah, bagi pendidik, bagi tenaga pendidikan maupun siswa-siswanya, terus belajar, sebab kunci keberhasilan hanya ada satu kata dari belajar. Begitu Mbak Lala. Jadi yang terkenal ucapan terkenal, belajarlah dari buayan hingga yang lahat. Betul, itu sangat ya harus itu. Harus. Ya. Selanjutnya Prof, program ini kan sudah diselenggarakan di 2 pilot project kota di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Garut. Yeah. Nah, jika 2 kota ini sudah berhasil gitu, apa kelanjutannya untuk kedepannya? Tentu proses assessment menjadi bagian penting ya. Dan sebuah proses itu kan kalau di kita itu ada hal yang unik ya. Manajemen strategi mengajarkan kita bahwa ada input yang mengalami proses. Proses itu ada material, money, mesin, metode, ada menu, ada market dan lain sebagainya. Nah, di berikutnya maka kita melihat aspek-aspek yang kita assess. Ada output, apakah proses pembelajarannya berjalan dengan baik, dan saya melihat ini baik ya. Nah, tapi tidak selesai di output, juga ada di outcome. Kemudian ada di benefit, ada di impact. Jadi semakin lama semakin tinggi, kita ingin melihat juga bagaimana outcome-nya. Apakah kemudian hasil proses pembelajaran bersama ini menghasilkan peningkatan kapasitas, kemudian pada sisi lain apakah dia memberikan manfaat, dan tentu saja ujung-ujungnya adalah impact. Kalaulah kegiatan ini memang memberikan sumbangsi yang luar biasa, tentu hanya satu kata yang harus saya ikuti di hati saya, dan ini tentu saja akan menjadi kebijakan bahwa kegiatan ini perlu dilanjutkan. Mengapa tidak gitu ya? Jadi kalau segala sesuatunya baik, mari kita setia dengan janji kita bahwa sesuatu hal yang baik akan kita pertahankan. Tagline dari kita kan satu, mempertahankan tradisi, membangun inovasi. Jadi kalau tradisinya sudah baik, kita pertahankan dengan senantiasa menggali sesuatu hal yang baru. Kalau kaidah fikih bunyinya al-muhafadzah ala kulli shalih wal ahli bil jadi aslah, memelihara sesuatu hal yang lama yang baik dan terus mencari sesuatu hal yang baru yang lebih baik lagi. Terakhir ini Prof, sudah berakhir lagi nih ya? Iya ya. Bagaimana soal madrasah ya? Jadi untuk terakhir sebenarnya masih ingin ngobrol lagi gitu. Mungkin di lain kesempatan bisa mungkin. Karena sudah diadakan di 2 pilot kota ini, apakah selanjutnya ada nih mungkin spoiler dari Prof, adakah kota lain yang akan dijadikan? Saya itu berharap tidak dimulai dengan kota besar ya. Sebab kota besar itu digital culture-nya secara alamiah terbangun. Saya tidak ingin ada kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat suburban, apalagi dengan masyarakat pedesaan, khusus untuk literasi digital ini. Sebab literasi digital itu sudah menjadi kebutuhan, dan kesenjangannya pun tidak boleh terlalu jauh. Kalaupun ada intervensi negara, itu saya berharap ini dilakukan di daerah-daerah yang katakanlah saya ingin menyebut yang perlu memang disentuh. Jangan di Jawa, tetapi kita mulai bergeser ke Kalimantan kah, ke Sulawesi kah, atau bahkan Papua. Karena ini menjadi bagian dari kita semua. Semuanya anak bangsa dan semuanya harus menikmati setiap perkembangan dari kemajuan. Gitu. Mungkin sahabat madrasah yang ada di luar Pulau Jawa semakin bersemangat ya, bersabar dulu, tapi tetap berusaha untuk bersemangat untuk belajar dan lain sebagainya.
Begitu. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk sebagai penutup, Prof? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa di dunia ini tak ada yang bisa tidak berubah. Tak ada yang bisa tak berubah. Bahkan banyak orang misalnya menyebut IQ tak mungkin berubah. Saya ingin bilang hari ini bahwa everything can change. Semuanya bisa berubah. Minat seseorang, bakat seseorang, bahkan IQ seseorang bisa berubah kalau Anda berikhtiar untuk melakukan perubahan. Maka lakukanlah perubahan itu dari hal-hal yang sederhana sampai dengan hal yang besar, dan dimulai dari diri sendiri untuk kemudian memberikan manfaat pada lingkungan. Demikian Mbak Lala. Oh ya, terima kasih sekali. Terima kasih sama juga Mbak Lala. Jadi sangat banyak sekali yang bisa dipetik dari obrolan kita ini. Yang saya tangkap yang paling itu adalah dream tadi, tentang mimpi. Jadi jangan mimpi itu sekedar tidur aja gitu, tapi karena kita mimpi secara sadar, jadi secara sadar kita bisa melakukan hal itu dan menjadi sebuah kenyataan. Dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan kecakapan digital kita, karena seperti Prof bilang tadi, itu adalah sebuah habit untuk menguasai masa depan yang penuh dengan perubahan gitu. Dan satu kata lagi, ya? Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, sekian podcast kali ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Prof, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lala. Sama-sama Prof.